Halo, selamat kembali ke channel Bermatematika. Kali ini kita akan membahas tentang teknik pengintegralan yang kedua, yakni integral parsial. Ya, tentunya Anda mungkin di SMA juga sudah pernah dapat, tapi ada beberapa hal-hal yang mungkin akan cukup baru buat Anda. Oke, mari kita saksikan saja bersama-sama. Oke. Nah, sebetulnya si integral parsial itu merupakan ekivalen dengan aturan perkalian di turunan. Ya. Nah, kalau kita menggunakan aturan perkalian dan kita menghitung diferensial dari perkalian dua fungsi u dan v. Jadi kalau kita ambil diferensial dari u dan v, ingat ketika kita menggunakan aturan perkalian, kita bergantian menurunkannya, yang satu diam, yang satu diturunkan. Demikian juga kalau kita menghitung diferensialnya, bergantian yang satu diam, yang satu diambil diferensialnya. Jadi kalau u-nya diam, kemudian v-nya didiferensialkan, kita dapat suku yang pertama. Kemudian kalau v-nya yang diam dan u-nya diambil diferensialnya, kita dapat suku yang kedua. Nah, kemudian kita bisa ambil antiderivatif atau kita ambil integral dari kedua ruas. Ya, kita integralkan kedua ruas, maka yang sebelah kiri ini menjadi UV, yang ini tetap seperti semula. Nah, kalau salah satunya dipindahkan, yang suku kedua ini dipindahkan ke sebelah kiri, maka kita punya statement ini yang biasa kita kenal sebagai bunyi integral parsial ini. Ya. Biasanya sering kita tuliskan sebagai integral u dv. Saya pakai highlighter aja biar tebal. Ini sama dengan apa? UV dikurangi integral VDU. Ya. Ini yang sering diacu sebagai integral parsial. Oke, kita lihat contoh. Misalkan kita punya U sama dengan X kali cos X. Tadi menurut formula tadi, kita perlu mengenali siapa yang menjadi U, siapa yang menjadi dv. Misalnya kita pilih U-nya adalah X. Ya. Kemudian berarti sisanya ini cos X dx itu menjadi si dv-nya. Ini udah dikerjain juga. Oh, oke. Dikerjain. Oke. Ya, jadi U-nya sama dengan X, dv-nya sama dengan cos X dx. Kemudian kita perlu ambil du-nya. Jadi du-nya sama dengan 1 dx. Oke. Kemudian kalau dv-nya cos X dx, ya kita integralkan v-nya menjadi sin X. Fungsi apa yang kalau diturunkan jadi cos? Fungsi sin. Nah, sekarang tinggal dimasukkan aja ini u dv-nya. Ini u, ini dv, berarti dia menjadi u kali v, x kali sin x, x kali sin x dikurangi integral v du, sin x dx. Nah, yang ini tentunya kita sama-sama tahu integral atau anti turunan dari sin x adalah cos x, jadinya kita dapatkan seperti ini. Ya. Mudah saja. Nah, pada soal yang barusan, dari mana kita tahu bahwa kita memilih U-nya itu sama dengan X? Kenapa nggak sama dengan cos X? Ya sebetulnya boleh-boleh aja. Anda coba aja ya kedua pilihan. Ya. Paling-paling yang satunya gagal, Anda berarti perlu coba pilihan yang satunya lagi. Nah, sekarang kita akan coba lihat dalam situasi kita gagal itu apa indikasinya ya. Misalkan kalau kita pilih U-nya sama dengan cos X dan dv adalah sisanya yaitu X dx. Oh, ini jadi kecil ini. Berarti apa? Si du-nya menjadi min sin X dx. Kemudian si v-nya menjadi setengah X kuadrat. Berarti si integral yang ini dia menjadi apa? U kali V, U ini, kemudian V-nya ini setengah X kuadrat
cos X dikurangi integral V du setengah X kuadrat. Kemudian ini dipindahkan. Si negatifnya kita gunakan untuk membuat ini jadi plus sin X dx. Oke. Nah, tujuan integral parsial itu kan kita menulis ulang sebuah integral menjadi sesuatu ditambah integral yang lain dengan harapan integral yang satunya lebih mudah daripada integral yang sebelumnya. Kalau kita memilih U-nya sama dengan cos X, alih-alih kita memilih U sama dengan X seperti tadi, maka akan kita dapatkan integral yang seperti ini. Nah, kalau kita banding-banding antara yang kedua dengan yang pertama ini, mana yang lebih rumit? Ya. Kalau kita melihat pangkatnya, ini lebih rumit dibanding dengan yang ini. Nah, ini salah satu indikasi yang menunjukkan kepada kita mungkin kita salah memilih U-nya, jangan yang ini dipilihnya gitu. Yang mana? Ya paling-paling cuma ada dua pilihan, tinggal dicoba yang satunya lagi ya. Yang terpenting adalah Anda jangan takut salah mencoba. Gak apa-apa, Anda nyoba yang manapun salah, coba lagi yang lainnya. Seperti itu. Nah, meskipun sebetulnya kita hanya punya dua pilihan, ada semacam saran bagaimana kita memilih U ya. Ini jangan terlalu dianggap sebagai patokan yang baku. Anda perlakukan dia sebagai saran saja ya, bahwa untuk memilih U itu yang diutamakan yang seperti apa. Kalau misalkan kebetulan si sarannya itu ternyata nggak jalan, ya berarti Anda mencoba pemilihan U yang lain. Seperti itu aja. Oke. Nah, cara memilih U-nya kita singkat dengan mnemonic islet ya. Apa ini islet ini? Si I-nya berasal dari perkataan inverse, fungsi inverse ada misalkan sin inverse X, tangen inverse X, cos inverse X, dan lain sebagainya. Kemudian L-nya fungsi logaritma, ya, ln atau log dengan basis 10, log dengan basis berapapun. Kemudian A-nya aljabar. Aljabar ini fungsi polinomial atau fungsi rasional. Rasional itu adalah polinom dibagi polinom. Kemudian T-nya untuk fungsi trigonometri dan E-nya untuk fungsi eksponen. Nah, urutan kemunculan islet ini menunjukkan urutan prioritas untuk menjadi U. Kalau misalkan ada dua ekspresi, misalkan ada I dan T, katakanlah karena I-nya muncul lebih kiri, dia lebih prioritas untuk menjadi U-nya. Oke, kita lihat contoh ya. Misalkan seperti ini. Ini X, E pangkat X. Ya. Si X-nya apa? Yang ini fungsi aljabar. Jadinya dipilih karena, ini aljabar, ini eksponen. Ya. A lebih awal dari E, dipilih yang A. Jadi U-nya dipilih X, sisanya adalah E pangkat X, dx. Yang ini gimana? Yang ini adalah A, kemudian yang ini L. Di sini L dengan A duluan siapa? Duluan L. Berarti dipilih U-nya apa? U-nya yang L ini. Ya, U-nya ln Z dan sisanya adalah si dv-nya. Oke. Satu lagi. E pangkat X sin X. Ini E, yang ini T. T lebih muncul duluan dibanding E, berarti gunakanlah si sin X-nya sebagai U-nya. Ya. Ini sebagai saran saja. Ya. Oke, kita lihat contoh. Kita punya ekspresi seperti ini. Ya. Oke, ini apa? Yang ini adalah aljabar, dan yang ini adalah inverse trigonometry. Dalam islet, I lebih duluan daripada A. Jadi, si U-nya adalah tangen inverse T. Ya. Pilih U-nya tangen inverse T, sisanya adalah dv. Ya. Oke, kemudian kita perlu menurunkan yang ini dan mengintegralkan yang ini. Turunkan ini, ambil diferensialnya. Jadi 1/1 tambah T kuadrat dt. Kalau yang ini diintegralkan jadi setengah T kuadrat.
Berarti si integral ini sama dengan U kali V. Saya lanjutkan sendiri. U kali V ini dikali ini, setengah T kuadrat tangen inverse T dikurangi integral V du setengah T kuadrat, du nya adalah ini 1/1 tambah T kuadrat. Oke. Nah, berarti kita akan bisa menyelesaikan soal ini kalau kita bisa menghitung integral yang ini. Jadi cukup kita memfokuskan diri untuk menghitung integral yang kedua. Ya. Ekspresi yang semacam ini saya ambil ini tanpa angka setengahnya, nanti angka setengahnya akan diikutkan lagi kemudian. Ini bisa ditulis sebagai berikut. Ini trik yang sering kali dipakai, yaitu menjumlahkan dan mengurangkan dengan sesuatu yang sama. Ya. Tambah 1 kemudian dikurang 1. Ini per ini jadi 1. Ini per ini jadi 1 per T kuadrat tambah 1. Ini integralnya adalah T, yang ini integralnya adalah tangen inverse T. Oke. Jadi kalau dimasukkan ke sini, kita peroleh setengah T kuadrat tangen inverse T dikurangi T ditambah, setengahnya kelewat, T per 2 ditambah setengah tangen inverse T ditambah C. Ya. Oke. Contoh berikutnya. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Ini kan bukan perkalian dari dua ekspresi. Nggak ada pemilihan antara U-nya antara ini atau yang satunya lagi. Ya, kalau nggak ada pilihan lain, ya kita pilih yang tepat di depan mata kita saja. Ya, pilih aja U-nya sama dengan sin inverse X. Kemudian si dv-nya adalah sisanya, dx berarti. Berarti du-nya 1 per akar 1 min x kuadrat. Kemudian v-nya adalah x. Maka si integralnya menjadi U kali V X sin inverse X dikurangi dengan integral V du. Sorry, ini dx-nya selalu kelewat. X per akar 1 min x kuadrat dx. Oke. Nah, ini bisa kita lihat bahwa kalau kita misalin ini sebagai U-nya, maka ini akan jalan. Tapi saya akan pakai shortcut aja dengan cara menebak bahwa ini 1 min x kuadrat pangkat setengah. Kalau setengah, kalau ini diturunkan, setengah dikali min 2x jadi minus ya. Oke, plus C. Oke. Jadi ini kalau Anda cek, kalau kita cek diturunkan hasilnya setengah, ininya berubah jadi pangkat min setengah, ada di bawah yang ini. Kemudian dikalikan dengan min 2x. Setengah dengan min 2x jadi minus x. Jadi ini seperti ini. Oke? Oke. Nah, integral parsial juga sering bisa saja digunakan secara tidak terduga ya. Kalau tadi itu dari beberapa contoh, misalnya biasanya integralnya itu merupakan perkalian dari dua ekspresi di mana kita bisa memutuskan mana yang dipilih antara U dan dv-nya. Nah, kalau seperti ini, apakah kita hanya punya dua opsi memilih bahwa U-nya di antara X pangkat 5 atau akar X pangkat 3 tambah 4? Nggak selalu ya. Ini bergantung ke kreatifan kita. Ya, kalau mau nyoba boleh-boleh saja, tapi jalan atau tidaknya ya bergantung ya
Dan jangan maksa, kalau nggak jalan, ya udah, Anda harus menerimanya, ini nggak jalan. Ya, saya harus cari cara lain. Nah, misalkan ini bisa kita kerjakan dengan cara berikut, meskipun juga dengan teknik substitusi ini bisa dikerjakan. Ini hanya untuk menunjukkan saja bahwa integral parsial juga bisa digunakan pada situasi di mana mungkin kelihatannya ini bukan jatahnya integral parsial. Oke, kalau kita pilih U-nya sama dengan X pangkat 3, ya, du-nya menjadi 3X kuadrat. Nah, jadi kalau diambil X pangkat 3 dari sini, maka sisanya yang menjadi si dv-nya adalah X kuadrat dikali ini. Ya, ini yang menjadi si dv-nya. Ya, kita lihat aja bahwa kalau kita melakukan U kali dv, ini dikali ini, hasilnya persis sama dengan ekspresi yang ini. Nah, sekarang kalau dv-nya ini, kalau Anda integralkannya ini V-nya adalah ini. Ya, 2/9 X pangkat 3 tambah 4 pangkat 3/2. Ya. Sekarang kita bisa terapkan integral parsial U kali V. Ini U-nya, kemudian ini V-nya, U kali V-nya jadi seperti ini, kemudian dikurangi integral V du. Ini, ya. Dan ini bisa Anda kerjakan, ini teknik substitusi biasa, Anda bisa lanjutkan sendiri, yakni dengan menggunakan U-nya sama dengan X pangkat 3 tambah 4. Untuk melihat bahwa substitusi ini bakal jalan, kita lihat bahwa kalau kita melakukan diferensial dari U, ini akan menjadi 3X kuadrat dx. Artinya apa? Artinya yang ini nanti akan berubah menjadi du, yang ini akan berubah menjadi U pangkat 3/2. Dan ini merupakan integral fungsi pangkat biasa, yang harusnya bisa Anda kerjakan. Oke, seperti itu bagian pertama dari integral parsial. Oh, ini juga dikerjakan. Ya. Anda bisa mencoba beberapa soal integral ini untuk Anda jadikan sebagai latihan. Oke, demikian dulu perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu matematika.